عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. وقال تعالى عن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. يقدم قومه أي يتقدمه، أي يتقدمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه بين التشهد والتسليم في الصلاة: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. صدق Allah, صدق Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ada dua nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kesempurnaan dirinya subhanahu, yaitu Al-Muqaddim wal-Muakhir. Zat yang mengawalkan dan zat yang mengakhirkan. Al-Muqaddim, Al-Muakhir. Dua nama yang selalu bergandengan, dan penyebutan kedua nama tersebut secara sekaligus menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, Al-Muqaddim, Al-Muakhir. Jadi pada hak Allah Subhanahu wa taala itu bisa dan sangat mungkin terjadi dalam waktu yang bersamaan, Muqaddim juga sekaligus sebagai Muakhir. Jadi gandengan dari dua nama ini secara sekaligus ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini letak tauhidnya. Hanya Allah yang disebut dengan dua nama seperti itu, Al-Muqaddim, Al-Muakhir. Insyaallah kita lanjutkan pengajian Asmaul Husna malam ini, yaitu dengan mengangkat judul mengenal nama Allah Al-Muqaddim, Al-Muakhir. Tafadhal Al-Qari, Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala: Al-Muqaddimul Muakhir jalla jalaluhu. Warada hadhani al-ismani fi hadithin sahih fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam: Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa ant. Akhrajahul Bukhari. Naam. Seperti biasa penulis setelah menyebutkan judul berupa nama Allah yang akan dibahas, Al-Muqaddim, Al-Muakhir. Boleh antum sebutkan tanpa waw atau dengan waw, Al-Muqaddim wal-Muakhir. Jadi tidak terlalu dipermasalahkan. Karena di dalam hadis Nabi, antal muqaddim wa antal muakhir. Jadi tidak mengapa digandengkan dengan waw atau tidak digandengkan sekalipun. Al-Muqaddim, Al-Muakhir. Seperti judul. Lalu beliau menyampaikan tentang dalil. Mana dasarnya bahwa di antara nama Allah adalah Al-Muqaddim dan Al-Muakhir.
Di dalam Al-Quran tidak ditemukan nama Allah dengan lafadz ini, Al-Muqaddim, Al-Muakhir. Namun nama Allah Al-Muqaddim, Al-Muakhir disebutkan oleh Nabi SAW dalam dua tempat yang kami ketahui, yaitu dalam salat tahajud di kitab Sahih Al-Bukhari dan di dalam bab atau kitab Salatul Musafirin dalam Sahih Muslim. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari seperti yang diturunkan oleh penulis di kitabnya ini, Allahumma inni aslamtu, pembuka salat tahajud. Di dalamnya ada kalimat nama Allah Al-Muqaddim Al-Muakhir. Antal Muqaddim wa antal Muakhir, la ilaha illa ant. Kalau di Sahih Muslim, yaitu yang kami sebutkan dalam muqaddimah tadi, perkataan Nabi dalam doa antara tasyahud dengan taslim sebelum salam. Disunnahkan untuk berdoa, salah satu doanya adalah meminta perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Min azabi jahannam, wa min azabil qabr, wa min syarri fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masih dajjal. Kemudian disunnahkan untuk berdoa dengan doa yang lainnya selain itu, termasuk yang ada riwayatnya dari Nabi SAW adalah Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhart wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhir. Nah, ini ditemukan doa ini dalam Sahih Muslim. Jadi dalil nama Allah Al-Muqaddim Al-Muakhir, zat yang mengawalkan dan zat yang mengakhirkan, itu ditemukan dalam hadis Nabi yang sahih. Berarti jelas dari Nabi. Nabi menamakan Allah dengan 2 nama ini, Al-Muqaddim, Al-Muakhir. Berarti sah sebagai nama Allah, tidak diragukan lagi. Walaupun tidak tersebut di dalam Al-Quran. Bukan berarti karena tidak ada dalam Al-Quran maka enggak termasuk bagian agama, ya. Sebagaimana yang dipahami sebagian kalangan yang mengingkari hadis-hadis Nabi SAW. Kata mereka, kami hanya percaya Quran. Kalau ada dalam Al-Quran, jalankan. Kalau enggak ada, tidak. Ini juga keliru. Mengingkari sunnah Nabi sama artinya dengan mengingkari Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri yang memerintahkan untuk beriman dan membenarkan apa yang datang dari Nabi. Jadi sudah jelas dalil atau pendalilan nama Allah Al-Muqaddim dan Al-Muakhir. Hadis Nabi yang sahih. Antal Muqaddim, engkau yang maha mengawalkan, wa antal Muakhir, dan engkau yang maha mengakhirkan. La ilaha illa ant, tidak ada ilah yang berhak dan benar kecuali engkau. Akhrajahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yaitu dalam bab tahajud. Sedangkan di Sahih Muslim bab salat al-musafirin. Lanjutkan. Al-ma'na fi haqqillahi azza wa jal. Al-muqaddim al-muakhir huwa al-munazzilul asya'a manazilaha. Yuqaddimu ma sya'a minha wa yuakhiru ma sya'a.
qaddamal maqadira qabla an yakhluqal khalq wa qaddama man syaa bit taufiqi ila maqamatis sabiqin wa akhara man syaa an maratibihim wa thabatahum anha la muqaddima lima akhara wa la muakhira lima qaddama. Iya. Al-ma'na fi haqqillah subhanahu. Makna dua nama ini pada zat Allah Subhanahu wa taala. Apa makna al-muqaddim dan al-muakhir? Secara bahasa, al-muqaddim, al-muakhir ini berasal dari fi'il qaddama dan akhara. Qaddama yuqaddimu taqdiman. Isim fa'ilnya muqaddim. Akhara yuakhiru ta'khiran. Isim fa'ilnya muakhir. Artinya Allah yang mengawalkan, mengedepankan, dan Allah yang mengakhirkan, membelakangkan. Baik terikat dengan dimensi waktu maupun tempat. Jadi berlaku umum. Apa yang dikedepankan oleh Allah bisa jadi waktu atau tempat, kedudukan, derajat. Apa yang diakhirkan oleh Allah bisa jadi waktu atau tempat, kedudukan, derajat. Kata Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah, beliau termasuk ulama-ulama yang pertama mensyarah Sahih Al-Bukhari. Karena ini berasal atau dalilnya dari Al-Bukhari, maka beliau penulis membawakan salah satu pensyarah. Al-Imam Al-Khattabi mengatakan huwal munazzilul asya'a manazilaha. Yang dimaksud dengan al-muqaddim al-muakhir yaitu yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Imma bit taqdim atau bit ta'khir. Baik dikedepankan atau diakhirkan. Allah yang menempatkan segala sesuatu. Itu makna dua nama sekaligus. Yuqaddimu ma syaa minha wa yuakhiru ma syaa. Allah berkehendak untuk mengedepankan segala sesuatu dan juga mengakhirkannya sesuai dengan kehendaknya. Jadi adanya nama atau dua nama Allah ini, Al-Muqaddim, Al-Muakhir, ini sangat jelas sekali menunjukkan kalau Allah punya sifat kehendak. Maha berkehendak. Kehendaknya sempurna. Tidak ada campur tangan siapapun. Qaddamal maqadir qabla an yakhluqal khalq. Nah, dirinci. Dan merupakan salah satu contoh perwujudan dari nama Allah Al-Muqaddim. Apa perbuatan Allah dengan nama Al-Muqaddim itu? Qaddamal maqadir. Allah yang mengawalkan takdir terlebih dahulu sebelum Dia menciptakan makhluk. Ini menunjukkan keluarbiasaan dan kemahasempurnaan Allah dengan sifatnya dan zat tentunya. Kok bisa? Ya, namanya Allah. Ya. Maha kuasa. Ditetapkan dulu takdirnya. Nanti dia begini, di umur sekian, jam sekian, menit sekian, detik sekian. Dengan kadar dan ketentuannya. Dapat rezeki segini totalnya. Per tahun sekian, per bulan sekian, per pekan, per hari. Subhanallah, detil. Allah Maha tahu. Padahal belum menciptakan. Kemudian diciptakan. Untuk menunjukkan kehendak dan kuasanya yang pasti sinkron. Bukan seperti makhluk. Punya kehendak tapi kadang-kadang enggak kuasa. Untuk mewujudkan kehendak, keinginan. Ya.
punya kekuatan, kekuasaan, tetapi tidak mungkin untuk direalisasikan. Ya. Bisa jadi itu makhluk. Tapi Allah, ketika Allah berkehendak, pasti itu terjadi. Wa qaddama man syaa. Nah, ini orang. Allah berkehendak mengedepankan siapa saja bitaufiqi, dengan taufiknya, dengan hidayah dari Allah. Taufik itu hidayah. Ya walad. Labibah, Dalilah, tolong pulang ke rumah ya. Bitaufiq, dengan taufik dari Allah, ila maqamatis sabiqin, ke kedudukan orang-orang yang terhormat. As-sabiqin huna bermakna al-mukramin, orang-orang yang bersemangat untuk berbuat kebaikan sehingga mendapatkan pahala dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. As-sabiqin, orang-orang yang juara. Ya. Kenapa musabaqah disebut musabaqah? Karena berlomba untuk menjadi terdepan, untuk menjadi yang paling. Wa akhara man syaa, dan begitu pula sebaliknya, Allah Maha mengakhirkan siapa saja yang Dia kehendaki an maratibihim, dari kedudukannya, dari kedudukan di antara manusia, an maratibihim. Jadi ada orang yang dibelakangkan oleh Allah. Misal masuk surga paling belakang, yaitu jahannamiyun, yang disebut dengan dalam hadis jahannamiyun, mantan penghuni neraka jahanam. Dia Islam, tapi melakukan dosa besar dan tidak diampuni oleh Allah, maka dibakar dulu di neraka jahanam. Udah gosong, udah habis dosa-dosanya dibakar semua, baru nanti dia keluar dan dia menjadi penghuni atau orang yang masuk surga terakhir. Tentunya setelah dicelupkan ke dalam sungai al-hayat, sungai kehidupan, di akhirat nanti sebelum masuk surga. Ini atas kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengakhirkan. Wa thabbatahum anha. Thabbata yuthabbitu, artinya yang menghambat, yang menghalangi. La muqaddima lima akhar, tidak ada yang mampu mengedepankan sesuatu yang sudah diakhirkan oleh Allah. Begitu pula sebaliknya, wala muakhkhira lima qaddam, dan tidak ada yang mampu mengakhirkan sesuatu yang sudah Allah tetapkan untuk diawalkan. Ini konsekuensi makna dari nama Allah Al-Muqaddim, Al-Muakhir. Naam. Wal muqaddim wal muakhir min asma'ihil husna al-mazdujatil al-muzdawajah. Al-muzdawajatil mutaqabilah allati la yatluqu wahidun bimufradihi, allati la yutlaqu wahidun bimufradihi 'ala Allahi illa maqrunan bil akhar fa innal kamala fi ijtima'ihima. Ya. Ini beliau menukil perkataan Syekh Ibn Sa'di. Ya. Syekh Sa'di dalam tafsirnya ketika membahas nama Allah Al-Muqaddim wal Muakhir, sekarang kami kurang tahu pasti apakah di kitab tafsirnya atau di kitab yang lain. Tapi yang jelas ini perkataan As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan Al-Muqaddim wal Muakhir min asma'ihil husna, di antara nama-nama Allah yang bagus, Al-Muzdawajah, yang berpasangan, bergandengan.
Jadi ketika menyebut nama Allah, jangan hanya satunya saja, Al-Muqaddim, tapi sebutkan pasangannya. Ya Allah, Antal Muqaddim wa Antal Muakhir. Jangan cuma salah satunya saja. Ya. Walaupun kita meminta salah satu dari konsekuensi nama Allah tersebut. Kita ingin minta dikedepankan. Maka sebut nama Allah Al-Muqaddim Al-Muakhir. Ya Allah, Allahumma Antal Muqaddim wa Antal Muakhir. Qaddimni fi hadat tertib. Kedepankan aku ya Allah dalam urutan ini. Misalnya antum ada program umroh gratis digilir dengan cara undian setiap tahun. Antum ada 10 orang. Berarti kan sampai 10 tahun. Antum mau semakin cepat semakin baik kan begitu? Karena nggak tahu umur. Nggak ada yang tahu kan umur sampai kapan. Maka prinsipnya semakin cepat semakin baik. Maka di antara doa antum adalah antum pengen dikedepankan dalam urutan tersebut. Maka ketika antum meminta kepada Allah, jangan cuma menyebut Allah dengan nama Muqaddim saja, tapi Allahumma anta al-muqaddim wa anta al-muakhir. Qaddimni. Itu adab, ya. Kenapa? Karena tadi kita katakan kesempurnaan nama Allah adalah dengan menyebutkan nama-nama yang berpasangan. Jangan disendirikan. Walaupun kita meminta salah satunya saja. Contoh, kalau nama Allah Muakhir, contohnya apa Ustaz? Ada, misalnya antum keluarga besar, ya 10 bersaudara dari seorang bapak yang kaya raya. Supaya antum menjadi pewaris terakhir, ya kan? Karena hartanya bukan MM-an lagi, tapi sudah TT-an, triliunan. Jadi kalau saudara antum meninggal, maka antum masuk ahli waris kalau dia nggak punya anak, ya kan? Jadi antum minta diakhirkan, alias panjang umur misalnya. Maka menggunakan tawassul dengan nama Allah ini, jangan hanya menyebut ya muakhir, akhirni, ya, tapi sebut 2 nama tersebut. Ya Allah, Allahumma antal muqaddim wa antal muakhir, akhirni. Tangguhkan saya sampai menjadi pewaris tunggal keluarga Pak Bejo, misal. Ya. Fa innal al-mutaqabilah, nama Allah yang berpasangan, muzdawajah dan mutaqabilah, berhadap-hadapan. Muqaddim yang mengawalkan, muakhir kebalikannya. Kalau pakai logika kita berseberangan, muqaddim muakhir bertentangan. Tapi bagi Allah tidak. Ya. Huwal awwalu wal akhir. Dia yang awal dan dia yang terakhir. Bisa saja bagi Allah sah-sah saja. Ya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah itu tidak serupa dengan segala sesuatu, dialah yang pertama dan dialah yang terakhir. Mustahil bagi Allah? La. Allati la yutlaqu wahidun bimufradihi 'ala Allah. Yang tidak diitlakkan, disebutkan salah satunya saja secara tersendiri bagi Allah. Illa maqrunan bil akhar, kecuali bergandengan dengan nama yang lainnya. Fa innal kamal, apa sebabnya? Karena kesempurnaan itu fi ijtima'ihima, pada bersamaan dengan kedua nama tersebut. Ketika 2 nama ini disebutkan secara bersamaan.
fa innal kamala fi ijtima'ihima la fi infiradihima. Baik, yang tidak kalah penting adalah buah keimanan, konsekuensi dari mengimani nama Allah Al-Muqaddim wal Muakhir. Fadhal. Min atharil iman bihadainil ismainil karimain. Awalan al-iman bi annahu subhanahu al-muqaddimul muakhir yuthmiru fi qalbil mu'min at-ta'alluqa billahi wahdah wa tawakkala alaihi subhanahu fahuma famahma hawala al-bashar taqdima syai'in lam yuridillahu azza wa jal taqdimah aw ta'khira amrin lam yuridillahu ta'ala ta'khirah falan yastati'u wa hadha yukhallisul qalba minal khawfi minal makhluq aw raja'ih. Naam. Konsekuensi mengimani nama Allah Al-Muqaddim wal Muakhir. Yang pertama adalah mengimani nama Allah Al-Muqaddim wal Muakhir ketika kita yakin Allah zat yang maha mengawalkan dan zat yang maha mengakhirkan, maka akan menumbuhkan di dalam hati seorang mukmin tawakal yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Enggak bergantung kepada selain Allah. Kenapa? Karena betapapun seorang manusia itu berusaha untuk mengedepankan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah, atau sebaliknya, manusia udah maksimal banget untuk mengakhirkan segala sesuatu, tapi itu tidak dikehendaki oleh Allah untuk diakhirkan, falan yastati'u, maka mereka sekali-kali tidak akan pernah mampu. Ustadz, saya mampu kok mengedepankan sesuatu. Oh, berarti itu sudah Allah kehendaki. Ustadz, saya bisa kok menunda. Oh, berarti itu sudah Allah kehendaki. Jangan kira karena kehebatanmu, tetapi karena kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kenapa? Karena saya teringat di antara nama Allah itu Al-Muqaddim wal Muakhir. Gitu ya. Wa hadza yukhallisul qalba minal khauf minal makhluq aw raja'ih. Dan ini menyebabkan hati seseorang itu menjadi terputus untuk berharap kepada selain Allah dan takut kepada selain Allah. Sehingga murni ketaatannya dalam bentuk rasa harap dan rasa cemas kepada Allah saja. At-ta'alluqu billah wa tawakkul alaihi wahdah la syarikalah. Tauhid di sini. Ya. Mengimani nama Allah Al-Muqaddim wal Muakhir meningkatkan nilai tauhid seseorang dari sisi tidak ada yang mampu mengedepankan sesuatu yang diakhirkan oleh Allah, begitu pula sebaliknya. Kedua, thaniyan inna taqaddumal haqiqiyan nafi' huwa taqaddumu ila ta'atillahi azza wa jal wa jannatihi wa mardatih wa ta'akhkhura an dhalik wa ta'akhkhurul haqiqiyal madhmum amma taqaddumu fid dunya wa ta'akhkhuru anha falaysa bimiqyasin litaqaddumi wa ta'akhur. Ya, yang kedua ini berkaitan dengan mindset, pola pikir. Dengan mengimani nama Allah Al-Muqaddim dan Al-Muakhir, memperbaiki mindset kita sebagai seorang mukmin muslim.
Bagaimana seharusnya pola pikir seorang muslim? Sesungguhnya kemajuan yang hakiki dan yang bermanfaat itu adalah kemajuan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maju dalam urusan mendapatkan atau masuk surga. Kemajuan di dalam menggapai ridha Allah. Itu taqaddum, kemajuan yang hakiki. Maka sebaliknya, kemunduran yang hakiki itu apa? Kemunduran dalam hal tadi, dalam hal ketaatan mundur. Tambah mundur ketaatannya kepada Allah. Tambah redup semangatnya untuk mengejar surga. Tambah berat, tambah rasa malasnya yang luar biasa untuk menggapai ridha Allah. Padahal sudah ngerti, sudah ngaji, tapi kadang-kadang subhanallah. Asyaitan, setan adalah pihak ketiga yang paling bersemangat untuk memundurkan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemajuan dunia dan kemundurannya itu bukanlah standar bagi seorang mukmin tentang berhasil atau tidaknya dia di dalam hidup di dunia ini. Ya. Misalnya dia sedang berbisnis. Ada usaha, pencapaian bulan ini ternyata mengalami kemunduran dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Di awal-awal ketika usaha itu dimulai, Masya Allah, tren, kemudian vibe-nya ya, artinya orang-orang Masya Allah sangat menggandrungi tempat usaha kita misalnya. Contoh kafe sajalah. Orang buat kafe kan di awal-awal Masya Allah keuntungannya sangat tinggi. Tapi setelah 6 bulan, setahun mengalami pengurangan, kemunduran. Nah, kemunduran dalam masalah dunia seperti ini itu bukan standar berhasil atau tidaknya seorang mukmin dalam kehidupan dunianya. Biasa. Usaha masa untung terus, kadang-kadang harus siap rugi. Itulah yang namanya dagang, tijarah. Kalau senang untung maka harus siap rugi. Ustadz, saya kepengen seperti Abdurrahman bin Auf, untung terus. Ketika dia pengen rugi malah Allah untungkan dia. Kan ada kisahnya itu. Itu sudah kehendak Allah. Karena memang masalah rezeki, untung rugi itu sudah Allah atur. Usahakan terus, pikirkan, cari jalan keluar. Silahkan. Ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah engkau dalam hal yang bermanfaat bagimu. Termasuk masalah dunia, apalagi akhirat. Itu ya, ini penting sekali. Falaisa bimiqyasin littaqaddumi wa ta'akhur. Kemajuan dan kemunduran dalam urusan dunia itu bukan standar keberhasilan seorang mukmin dalam kehidupan dunianya. Rasul pernah kalah enggak perang? Coba, Fadil. Rasulullah pernah kalah perang? Dalam sejarah Nabawiyah, pernah enggak mengalami kekalahan dalam perang? Pernah ya? Pada perang apa itu, Wildan? Perang Uhud. Perang Uhud Rasulullah SAW sampai berdarah-darah. Ada yang patah dari giginya. Ada yang terluka dari bagian wajahnya, bagian tubuhnya, kakinya. Rasulullah orang paling mahir dalam berkuda, tapi pernah jatuh. Rasulullah ontanya Al-Qaswa itu paling kencang di antara onta-onta orang Arab.
Tapi pernah kalah atau dikalahkan orang Arab Badui. Untuk menunjukkan apa? La kamala illa lillah. Tidak ada kesempurnaan kecuali milik Allah. Hatta Rasul, iya. Untuk menunjukkan sisi kemanusiaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setinggi-tingginya kedudukan seorang manusia, yaitu kedudukan seorang nabi dan rasul, ya kan? Ada manusia yang lebih tinggi kedudukannya dibandingkan nabi atau rasul? Enggak ada. Kecuali orang sebelah yang mengatakan wali lebih tinggi katanya. Nah, ini enggak benar ya. Itu sudah lain frekuensinya. Yang benar itu tidak ada manusia yang lebih tinggi kedudukannya di hadapan Allah dibandingkan nabi atau rasul. Setinggi-tingginya kedudukan seorang manusia, namun kita harus ingat dan sadar kalau beliau tetap manusia. Sehingga nggak boleh meminta kepada beliau setelah wafatnya. Minta hanya kepada Allah. Ya. Ini untuk mengingatkan kita kepada tauhid al-muqaddim wal muakhir. Allah yang maha mengawalkan dan mengakhirkan. Ini yang kedua, mindset yang benar tentang kemajuan dan kemunduran. Apa standarnya? Ketaatan kepada Allah. Tambah maju ketaatannya atau tambah mundur? Itulah yang hakiki. Salisan? Salisan al-imanu bihikmatihi subhanah al-balighah fi taqdimi ma qaddama wa ta'khiri ma akhara wa muqtada hikmatahu subhanah yaj'alul mu'min yarda wa yusallimu wa ya'taqidu bi annal khairata bi annal khirah fi makhtarahu Allahu lah min taqdim aw ta'khir. Wa qad yakunu fi dhalik ar-rahmatu wal lutfu wa huwa la yash'ur. Nah, yang ketiga, konsekuensi mengimani dua nama Allah ini adalah menambah keimanan kita akan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang sangat mendalam, yang sangat luar biasa di dalam mengedepankan, mengawalkan sesuatu dan mengakhirkan sesuatu yang lain. Di antara konsekuensi hikmah Allah adalah membuat seorang mukmin itu ridha dan berserah diri serta meyakini bahwa yang terbaik itu adalah yang Allah pilihkan untuk dirinya. Baik itu berupa sesuatu yang diawalkan. Contoh, ketika orang tua kita lebih dulu meninggalkan kita. Itu kan berarti diawalkan oleh Allah. Atau kita belum sukses, tapi orang tua sudah lebih dulu meninggalkan kita. Belum sempat merasakan hasil jerih payah mereka. Kadang-kadang muncul, kenapa begitu cepat Allah memanggil orang tuaku, misal. Kalau sudah belajar ini tentang nama Allah Al-Muqaddim wal Muakhir, dia akan teringat dengan hikmah Allah. Pasti di dalam hal Allah mengawalkan waktu meninggalnya seorang yang paling kita cintai, pasti ada hikmahnya. Dan Allah mengakhirkan kita. Misalnya malah cucu kita yang duluan meninggal, misal. Ya. Allah mengakhirkan kita. Pasti ada hikmah. Walaupun pada saat itu Anda belum tahu apa hikmahnya. Enggak masalah, tapi Anda harus yakin kalau di dalam peristiwa itu baik pengawalan atau pengakhiran ada hikmah rahasia yang begitu besar.
Dan terkadang diawalkan sesuatu berdasarkan hikmah Allah, di sana ada rahmat Allah dan kelembutannya yang belum kita sadari dan belum kita rasakan kecuali setelah waktunya. Ya, wa huwa la yash'ur. Dan dia nggak sadar kalau justru itu adalah bentuk atau wujud rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Yang terakhir, Rabi'an taqdimu man qaddamahu Allahu azza wa jal wa ta'khiru man akhkharahu subhanahu wa dhalika bi an yakuna mizanut taqdimi wat ta'khir wal hubb wal bughdu wal wala' wal bara' huwa mizanullahi azza wa jal fi dhalika kullih la kama yazinu bihi aktsarun nasil yawm haitsu yuqaddimuna ahlal jahi wal mali war riasat. Yang keempat, ini konsekuensi amal. Dengan keyakinan atau mengilmui Allah punya nama yang mengawalkan dan yang mengakhirkan, yang mengedepankan dan yang membelakangkan, maka menuntut kita sebagai hamba untuk beramal sesuai dengan nama Allah ini. Berarti kita juga sebagai seorang muslim harus mengedepankan apa yang dikedepankan oleh Allah. Dan harus mengakhirkan apa yang diakhirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketundukan dan kepatuhan kita dituntut setelah mengetahui nama Allah Al-Muqaddim Al-Muakhir. Kenapa? Karena tadi kita sudah mengimani akan hikmah. Kenapa Allah mengedepankan ini? Kok innas safa wal marwata min sya'airillah. Kenapa safa dulu baru marwah? Pasti ada hikmah. Makanya Nabi menunjukkan ketundukan dan kepatuhan yang luar biasa pada saat beliau melakukan sa'i. Beliau mengatakan abda'u bima bada Allahu bih. Setelah membaca innas safa wal, ketika mau naik bukit Safa itu, beliau membaca innas safa wal marwata min sya'airillah. Setelah ayat itu habis dibaca oleh beliau, beliau pun mengatakan sabdanya, abda'u, aku memulai dengan apa yang Allah mulai. Karena Allah ketika menyebut ayat itu duluan menyebutkan Safa, maka ketika sa'i dimulai dari Safa. Kita nggak tahu misalnya hikmahnya apa. Yang penting kita jalankan dan kita yakin pasti ada hikmahnya. Di antara hikmah, kata para ulama, ya karena itu bagian dari sejarah yang tidak bisa terpisahkan. Ketika Ibunda Ismail mencari bantuan pada saat anaknya sudah kehausan, persediaan air sudah habis, menipis, anaknya haus, bisa mati, ya kan? Kalau nggak ada air, maka dia melihat gunung atau tempat tinggi yang paling dekat dengan rumah Allah ketika itu atau posisi mereka, Safa. Maka dia tuju Safa terlebih dahulu. Ya, innas safa wal marwata. Allah mengedepankan sesuatu pasti ada hikmahnya, dan Allah mengakhirkan sesuatu pasti ada hikmahnya. Oleh karena itu, kalau prinsip ini sudah kita pegang, mengedepankan apa yang dikedepankan oleh Allah dan mengakhirkan apa yang diakhirkan oleh Allah sebagai bukti kepatuhan dan ketundukan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, maka di bidang-bidang yang lain pun direalisasikan. Dengan kata lain, mari kita besarkan apa yang Allah dan Rasul-Nya besarkan, dan kita kecilkan apa yang Allah dan Rasul-Nya kecilkan. Urusan dunia akhirat, mana yang dibesarkan Allah? Akhirat. Urusan akhirat itu lebih besar dibandingkan dunia. Perumpamaannya, urusan atau nikmat dunia ini bagi Allah nanti di akhirat atau ketika kita di dunia, urusan dunia ini tidak lebih penting bagi Allah
tidaklah melebihi seperti besarnya sayap nyamuk. Ya. Kenikmatan dan kebahagiaan dunia itu di mata Allah, menurut Allah dan Rasulnya itu tidak lebih baik dari satu pasang. Jadi bukan satu pasang, kalau satu pasang dua ya. Satu sayap nyamuk. Bukan sepasang, tapi satu sayap nyamuk. Ini perumpamaan untuk menunjukkan begitu rendah dan hinanya dunia. Makanya orang kafir pun dapat kenikmatan dunia, ya, harta benda dikasih sama Allah. Tapi apakah Allah akan memberikan setetes air untuk orang-orang kafir nanti di neraka? Wallahi la. Haram. Innallaha harramahuma. Subhanallah. Allah telah mengharamkan itu semua untuk kalian. Minta air mereka. Ya, kepada ahli jannah atau penduduk surga. Kenapa? Karena begitu pentingnya urusan akhirat. Bagi Allah, dunia ini tidaklah lebih penting daripada satu sayap nyamuk. Rasul pernah membuat perumpamaan dunia ini, kenikmatan dan segala macam kemewahan dunia itu tidak lebih baik dari bangkai apa? Kambing. Yang pernah ditemukan Rasul ketika jalan-jalan dengan sahabat. Ada bangkai kambing, Rasulullah memberikan pelajaran. Ada enggak yang mau bangkai kambing itu? Dihadiahkan pun enggak mau ya Rasulullah. Karena tahu sudah bangkai. Ya. Sudah jadi bangkai. Begitulah perumpamaan dunia. Dunia itu lebih buruk daripada itu. Tapi anehnya bangkai dikejar. Ya kan? Ada orang yang mengejar-ngejar dunia. Dikejar terus. Kapan berakhir? Sampai masuk ke lubang 2 kali 1 meter. Selesai. Watammat riwayatuh. Tamat riwayatnya. Sudah. Apa yang dia dapat? Mengejar dunia. Seperti Fata Morgana. Dilihat dari jauh, sepertinya ada air. Ternyata menipu. Bukan air. Tapi itulah Fata Morgana. Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu benda yang menipu. Sudah banyak orang yang tertipu. Jangan sampai kita termasuk dalam list daftar orang-orang yang tertipu dengan dunia. Ini ya, pelajaran terakhirnya adalah kita agungkan apa yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya dalam masalah dunia ini. Apa perkara atau amal yang diagungkan oleh Allah? As-salah, salat. Maka jadikan salat ini sebagai prioritas hidup kita. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya memprioritaskannya. Mengagungkan kedudukan salat dalam agama ini. Maka jangan main-main dengan masalah salat. Jangan pernah tinggalkan salat. Orang Islam kok enggak salat, kan aneh. Mengaku Islam tapi kok enggak salat, lucu. Itulah mizan timbangan yang sebenarnya. Ketika kapan kita harus mencintai orang, membenci orang, timbangannya kembali kepada apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Yuk, mari kita mencintai apa yang Allah dan Rasulnya cintai, begitu pula dalam hal membenci. Bencilah apa yang Allah benci dan Rasulnya benci. Nah itu konsep al-wala wal bara yang benar. Kepada siapa kita harus loyal?
kepada orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Kepada siapa kita harus benci? Kepada orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Ini timbangannya. Gitu ya. Jangan ikuti sebagian orang yang sekarang menjadikan timbangan itu berdasarkan kedudukan sosial, harta benda yang banyak. Ya. Karena dia pejabat. Akhirnya apa? Ikut-ikutan apa yang dia lakukan, itulah yang terbaik. Belum tentu. Jangan salah memilih timbangan. Ya. Karena pengaruh media sosial, akhirnya apa? Orang-orang yang ditokohkan kadang-kadang dijadikan sebagai standar oleh sebagian kita. Jangan sampai tertipu. Kembali kepada prinsip ini, yaitu apa yang Allah kedepankan, itu yang mestinya kita kedepankan. Apa yang Allah akhirkan, itu yang seharusnya kita kebelakangkan. Sekarang pertanyaan, kalau ada satu urusan, atau kalau ada dua urusan, dua perkara. Yang satu perkara akhirat, satunya lagi perkara dunia. Harus antum lakukan dalam waktu yang bersamaan. Kira-kira mana yang lebih dikedepankan? Isa. Mana yang harus antum lakukan dan otomatis karena waktunya bersamaan, maka yang lainnya akan antum tinggalkan. Mana yang antum lakukan? Urusan akhirat atau urusan dunia? Dunia akhirat? Akhirat. Berarti tinggalkan urusan dunia. Kerjakan di waktu yang lain. Gak mungkin Ustaz. Kalau sudah mengerjakan salah satu urusan, maka urusan yang lain pasti akan luput. Ada nggak contohnya? Antum mengatakan urusan akhirat, ya kan? Tinggalkan urusan dunia. Coba beri contoh. Langsung praktek nih. Contoh. Melaksanakan sholat pas banyak pembeli yang datang ke toko. Hasan. Kita jualan nih. Ya. Sekarang sudah waktunya sholat. Laki-laki, sholat berjamaah. Mana yang harus kita kedepankan? Ustadz, saya dunia akhirat. Loh gimana? Saya sholat, istri yang jualan. Boleh? Boleh. Tapi Anda sudah menjawab, tapi jawabannya adalah Anda lebih mengutamakan akhirat, begitu. Tapi tidak melupakan dunia. Karena tidak mungkin Anda kerjakan dalam satu waktu yang bersamaan, maka Anda harus memilih. Bagaimana cara atau timbangan memilih sesuatu? Di antara dua hal, timbangan Allah. Mana yang Allah besarkan, mana yang Allah utamakan, itu yang selayaknya kita utamakan. Akhirat lebih diutamakan daripada dunia. Sudah paham ya? Masya Allah, sudah bisa praktek. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk mengamalkan konsekuensi dari setiap nama Allah yang kita pelajari. Al-Muqaddim, Al-Muakhir, zat yang maha mengawalkan dan zat yang maha mengakhirkan. Tadi ada 4, ya, ada 4 buah keimanan atau konsekuensi. Sebutkan. Yang pertama, sabda. Tanpa melihat catatan. Yang pertama, konsekuensi dari nama Allah Al-Muqaddim Al-Muakhir. Tawakal, masalah tawakal. Tauhid, tawakal. Hafiz, yang kedua. Konsep yang benar, mindset.
ya tentang kemajuan dan kemunduran. Bagus. Yang ketiga, Yusuf mengetahui bahwasanya dalam yang Allah awalkan dan yang Allah akhirkan pasti ada hikmah, ya, tentang takdir, menerima takdir Allah karena Allah Maha Hikmah. Yang keempat, yang terakhir, RD. Konsekuensi praktis, ya, amal dari ilmu mengilmui nama Allah Al-Muqaddim Al-Muakhir. Maka kita harus mengedepankan apa yang Allah kedepankan dan mengakhirkan apa yang Allah akhirkan. Ahsantum barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Perbanyak salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.